Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yami Febrianti, NIM 19022051, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Yang mana administrasi keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, program pengorganisasian, dan pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengandalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Ada juga administrasi keuangan menurut Depdiknas 2000 menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik, akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu, pencapaian hal-hal seperti yang dijelaskan tadi, maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan bertanggungjawab keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu proses administrasi keuangan, yang mana proses administrasi keuangan ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu penyusunan RPS. Yang mana RPS ini yaitu perencanaan pengembangan sekolah. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
Penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategorikan rencana strategis. Sebagai materi yang bersinambungan dengan rangkaian materi yang dipaparkan pada topik sebelumnya, terletak pada rencana kerja tahunan yang dikenal sebagai rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis karena keberadaan RKAS berfungsi mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar RPS tersebut. Program sekolah baik jangka panjang, menengah, pendek disusun dengan tujuan menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Mendukung koordinasi antara stockholder oleh manajemen, terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan pembina pendidikan, antar waktu menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Poin yang kedua yaitu penyusunan RKAS. RKAS ini merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat. Ini bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan. Yang ini bagi sekolah yang swasta. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Poin yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah menurut Depdagri dan Depdikbud tahun 1996. Keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator dan pembendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang yang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Penggunaan uang mestinya sesuai dengan lokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atau bertanggung jawab ini
dapat disampaikan pada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personil sekolah untuk dapat diketahui bersama. Hal ini perlu dilakukan mengingat keuangan merupakan hal yang sangat sensitif. Ketidakjelasan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah akan menambah anggapan negatif terhadap kepala sekolah dalam hal penyelenggaraan keuangan sekolah yang tidak tertib. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Laporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, siswa, dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Jadi 4 bagian tadi termasuk dalam proses administrasi keuangan. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu fungsi administrasi keuangan, yang mana fungsi administrasi keuangan ini juga mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi ini merupakan segala kegiatan pengelolaan dana ke dalam aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang persediaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Poin yang kedua yaitu fungsi mencari dana. Fungsi mencari dana ini ialah salah satu fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas dan dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Artinya, suatu perusahaan harus memilih apakah dana diambil dari pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dari modal perusahaan itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan ini yakni semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Yang terakhir yaitu fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba yaitu sebuah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Yang keempat yaitu manfaat administrasi keuangan, atau poin yang keempat ya. Manfaat administrasi keuangan ini yaitu mengeluarkan atau pengeluaran dan pencatatan penerimaan organisasi menjadi lebih baik dan teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi mudah dipantau dan dikendalikan dan lebih terkoordinasi serta lebih bermanfaat. Yang ketiga, dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam membuat laporan keuangan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu komponen administrasi keuangan. Komponen administrasi keuangan ini mempunyai 7 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan.
Perencanaan keuangan merupakan salah satu kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan ataupun kegiatan lain dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, pemasukan, pengeluaran, atau kegiatan lain yang telah direncanakan sebelumnya harus didetailkan dan dibuat anggarannya. Poin yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dana yang digunakan sedemikian rupa agar bermanfaat semaksimal mungkin bagi organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya, pencarian keuangan. Usaha memperoleh dana agar segala kegiatan organisasi bisa berjalan dengan lancar. Ada lagi penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan ini usaha mengumpulkan dana organisasi dan menyampainya di tempat aman. Yang selanjutnya atau yang keenam, pengendalian keuangan. Hal ini juga berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem ataupun kinerja bagian keuangan dalam suatu organisasi. Yang terakhir yaitu pemeriksaan keuangan berhubungan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap salah satu bagian keuangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Jadi itulah komponen administrasi keuangan yang dijelaskan 7 poin tadi. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.